Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Berjumpa lagi di channel Din Tools. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu proses peramalan gelombang atau wave hindcasting yang pada kali ini mengambil lokasi Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebenarnya tujuan saya adalah ingin melakukan pemodelan gelombang di mana inputnya adalah berupa gelombang ekstrim. Nah, gelombang ekstrim itu bisa didapat dari sumber mana saja, tetapi kali ini saya akan mencoba menghasilkan gelombang ekstrim yang didapat dengan cara melakukan peramalan yang inputnya adalah data angin. Baik, mari kita ikuti paparan ini. Untuk proses hindcasting ini saya sajikan dalam 3 bab. Yang pertama adalah data angin, kemudian bab 2 adalah diagram fetch, yang ketiga adalah gelombang output. Jadi intinya kita meramal gelombang yang inputnya adalah ada data angin, kemudian dibantu dengan diagram fetch yang nantinya adalah menghasilkan data gelombang jam-jaman ya. Baik, bagaimana data anginnya? Kita lihat pada bab 1. Nah, sumber data anginnya saya ambil dari ICMBF, lokasinya di koordinat 108 Bojor Timur -6 Lintang Selatan. Datanya saya ambil selama 20 tahun, yaitu 2001 sampai 2020. Nah, komponen yang diambil dari ICMBF ini adalah U10 dan V10. Nah, data angin dari komponen UV tadi saya konversi menjadi kecepatan dan arah, atau wind speed, yang satuannya adalah knot, kemudian wind dir atau direction yang arahnya dari, from which ya, from which. Jadi seperti ini formatnya, data waktunya, kemudian ini direksi, arah, kemudian kecepatan dalam satuan derajat, from which. Satuannya adalah sudah knot. Ini dari data 2001 sampai 2020 ya. Bagaimana statistiknya adalah seperti ini. Saya sajikan dalam tabel per bulan, yakni bulan Januari sampai Februari. Ini adalah jumlah kejadian dalam jam, kemudian persentasenya. Ini untuk Januari, Februari. Ini Maret, kemudian April sampai dengan Desember ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini adalah total dari Januari sampai Desember tahun 2001 sampai 2020. Kemudian saya sajikan juga dalam bentuk diagram Rush ya, diagram mawar ya, dari bulanan tersebut. Nah, ini adalah bulanan dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kemudian selanjutnya adalah total, diagram Rush total Januari sampai Desember di tahun 2001 sampai 2020. Nah, kemudian ini dari hasil pengolahannya didapat data maksimum tahunan per arah. Ini arah dari utara timur laut sampai dengan barat laut, dan ini adalah maksimum dari semua arah
yang dari 1 sampai 8. Nah, ini adalah data kejadian angin maksimum. Jadi ini ada tanggal, kemudian arah dan kecepatannya. Nah, kita bandingkan di sini sama pastinya dengan ini ya. Kemudian dari data angin maksimum tersebut kita analisa menggunakan program Semada di strip 2 ya, dengan memilih error terkecil dari 4 metode, yaitu log normal, Pearson, log Pearson, dan Gumbel. Jadi dari arah utara ditemukan error terkecilnya adalah metode Gumbel sampai dengan yang barat laut juga Gumbel ya. Ini adalah maksimum dari arah-arah utara sampai dengan barat laut. Kemudian yang bab 2 adalah diagram fade ya. Diagram fade-nya kita berada di koordinat 108 bujur timur minus 6 lintang selatan. Nah, dari diagram fade ini hasil perhitungannya ditemukan angka fade efektif ya. Ini dari arah utara sampai dengan inilah barat laut. Jadi 8 arah. Nah, kemudian setelah input data angin, kemudian diagram fade-nya sudah disediakan, maka kita lakukan hindcasting ya lokasi tersebut, sehingga nanti outputnya berupa HS, TP, dan dir, direction atau arah. Nah, di sini format data gelombang outputnya dari proses hindcasting itu mirip dengan data anginnya, tetapi di sini adalah ada kolom waktu ya, kemudian ini HS, kemudian TP dan direction from which juga ya. Ini dari tahun 2001 sampai terakhir Desember 2020. Kemudian statistik hasil hindcastingnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember adalah seperti ini. Ini Januari, Februari ya. Jadi ini juga intervalnya ya. Jadi karena relatif kecil ya. Kemudian ini persentasenya. Nah, ini bulan Maret sampai April, kemudian Mei, Juni, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian ini adalah total Januari, Desember ya, interval tinggi gelombang, kemudian persentase kejadiannya. Nah, juga saya sajikan dalam bentuk diagram wave rush ya. Ini bulanan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kemudian ini adalah wave rush total dari Januari sampai Desember 2001 sampai 2020. Nah, di sini ada keterangan kalem 0,28%, tidak tercatat 0% ya. Jadi cukup lengkap datanya. Kemudian ini adalah hasil pengolahan data maksimum tahunan per arah ya. Kemudian ini adalah maksimum dari arah-arah yang ada dari tahun 2001 sampai 2020. Ini adalah rekod kejadian gelombang maksimumnya. Nah, kemudian dari data maksimum tahunan per arah dianalisa lagi juga menggunakan data dengan program Semada di strip 20, yaitu dengan cara memilih error terkecil dari 4 metode distribusi, yaitu log normal, Pearson, log Pearson, dan Gumbel. Nah, ditemukan hasil seperti ini ya. Selanjutnya dari data jam-jaman hasil hindcast ya, data gelombang jam-jaman kita sortir
Nah, untuk mendapatkan ya grafik hubungan antara HS dan TP atau dikenal dengan nama grafik HT ya. Nah, persamaan ini kita dapatkan persamaan ini dengan menampilkan trend lainnya ya. Itu didapat persamaan seperti ini, yaitu TP didapat dengan mengalihkan persamaan 4,8823 X kali X pangkat 0,5123. Nah, sehingga hasilnya apabila kita masukkan angka X nya itu tinggi gelombang 2,84, maka T nya didapat 8,33 detik ya, setelah memasukkan persamaan yang tadi ya. Nah, ini adalah hasil angka maksimum dari semua arah. Ini utara, timur laut, tenggara, selatan, dan ini angka selatan tentunya karena dekat dengan pantai biasanya ada yang tidak diproses ya, jadi fade-nya dikosongkan, tapi ini saya keluarkan semua 8 arah. Nah, sehingga di sini kalau ingin melihat maksimum dari semua arah itu adalah di max ini ya. Jadi terjadinya 4,9 untuk periode ulang 200 tahun adalah dari arah barat laut ya. Ya, memang kalau kita lihat dari diagram wave rush-nya tadi juga memang angka besarnya dari arah barat laut, barat, dan timur ya. Nah, demikianlah hasil proses hindcasting yang mengambil lokasi dari pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang. Nah, dari tabel rekapitulasi ini yang nanti dalam proses pemodelan gelombang dengan menggunakan Delft 3D yaitu model Swan, kita masukkan angka-angka nilai ekstrim ini nanti. Jadi kita tunggu saja, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyiapkan model gelombang ekstrim ya di lokasi pelabuhan Patimban ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.